Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai resume jurnal kepatuhan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang dimana disusun oleh Furqan Jamaluddin, Amir Imbarudin, dan Mutakin. Di sini saya akan membahas secara ringkas mengenai pendahuluan tentang kepatuhan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Di sini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, menurut UU Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 dan Kesehatan nomor 34 tahun 2017. Yang kedua ada Lunhas. Yang ketiga ada berdasarkan UU Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dan yang keempat, menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016. Yang pertama, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Lunhas menjelaskan bahwa pelayanan sebagai sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain dalam rangka mencapai tujuannya. Manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun dan mengelompokkan rencana, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan melalui pengawasan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar termasuk rumah sakit yang dikelola pemerintah dan dikategorikan sebagai rumah sakit rujukan regional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 540/Menkes/1994 sebagai rumah sakit kelas A dan sebagai rumah sakit pendidikan serta rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan Timur Indonesia. Lalu poin yang kedua, di sini saya akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada bulan Juli hingga Agustus 2019. Adapun informan penelitian adalah Kepala Instalasi Farmasi, Penanggung Jawab Pelayanan Informasi Obat, Penanggung Jawab Depo Lontera 3, Apoteker, dan pasien. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data kualitatif berupa data observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah analisis interaktif. Poin yang ketiga ada hasil penelitian. Di sini saya akan membahas secara ringkas tentang hasil penelitian yang didapat di dalam jurnal. Hasil observasi yang dilakukan ditemukan pula berbagai pustaka, buletin, dan leaflet yang dibuat oleh pihak rumah sakit secara berkala di ruang PO rumah sakit. Selain pengadaan ruangan PO, hal yang menjadi bagian dalam pelayanan PO yaitu penyuluhan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya. Walaupun dilakukan penyuluhan, akan tetapi belum ada informasi dari pasien yang peneliti wawancarai yang mengatakan pernah mendapatkan penyuluhan dari pihak apoteker rumah sakit. Lalu poin keempat ada pembahasan. Dari ke-8 informan yang diwawancari oleh peneliti, semua mengatakan bahwa apoteker selalu melakukan pengkajian dan pelayanan resep sebelum dan setelah resep diterima, baik itu dari pihak pasien yang menerima resep langsung dari dokter dan juga sekaligus sebagai pihak memberikan resep, maupun dari pihak apoteker yang menerima resep dari pasien. Walaupun dalam hasil penemuan
masih terdapat penulisan resep yang tidak jelas terbaca, akan tetapi apoteker selalu melakukan konfirmasi kembali kepada pihak yang menuliskan resep. Selain menanyakan langsung kepada pasien, riwayat penggunaan obat pasien juga dapat dilihat pada lembar rekam medik pasien atau lembar daftar penggunaan obat pasien yang ada di depo dan satelit rumah sakit. Hal penting lainnya yang harus dilakukan oleh apoteker yaitu menanyakan tentang kepatuhan minum obat. Poin kelima yaitu kesimpulan. Peneliti menemukan bahwa ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pihak rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan farmasi klinik, yaitu melakukan upaya pemenuhan seluruh kegiatan farmasi klinik sesuai Permenkes nomor 72 tahun 2016, melakukan percepatan pembuatan resep untuk mengurangi kesalahan pembacaan resep, menyiapkan SDM yang memadai untuk kegiatan konseling dan visit, melakukan penjadwalan secara periodik pelaksanaan kegiatan visit agar semua pasien dapat dilakukan visit, melakukan penganggaran yang memadai untuk pembuatan leaflet atau edaran informasi obat, dan melakukan penganggaran untuk mengadakan peralatan pemantauan kadar obat dalam darah.